Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Vicky Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perubahan organisasi yang terjadi pada perusahaan Apple di bawah pimpinan Steve Jobs. Sebelum masa kepemimpinan Timothy D. Cook saat ini, awalnya perusahaan Apple didirikan oleh Steve Jobs dengan rekan kerjanya yaitu Steve Wozniak pada tahun 1977. Kemunduran sempat terjadi pada masa kepemimpinan John Sculley sebagai CEO Apple yang pada tahun 1993 saat Apple merilis Newton atau komputer handheld pertama dengan pena. Apple mengalami kerugian tersebut yang pada akhirnya membuat Apple kembali merebut Steve Jobs. Pada tahun 1997, akhirnya Steve Jobs kembali ke Apple untuk mengawasi penciptaan beberapa perangkat digital komunikatif seperti iPod, iPhone, dan iPad. Jobs menginginkan kepuasan terhadap inovasi yang dilakukan oleh Apple, dan hasilnya adalah tingginya permintaan konsumen terhadap produk Apple. Dengan adanya investasi dari Wall Street dan para pemegang saham Apple, Jobs mampu mengubah Apple komputer yang tertindas menjadi rumah kuasa yang kita kenal saat ini atau Apple Corporation. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maharani dengan NIM 7211421129. Saya akan melanjutkan pembahasan studi kasus dari rekan saya. Perubahan organisasi yang terjadi di bawah kepemimpinan Steve Jobs. Perusahaan Apple melakukan berbagai tahapan perubahan. Menurut model perubahan Darwin, tahapan tersebut adalah yang pertama, tahap uprising, tahap di mana keadaan karyawan akan menjadi siap sedia memperoleh atau mempelajari hal baru. Pada perusahaan Apple, karyawan dituntut untuk mempelajari hal-hal baru, aturan baru, serta target baru yang telah ditetapkan, serta mempelajari sikap dari pemimpin barunya yaitu Steve Jobs. Pada tahap kedua atau tahap changing atau fase transisi, karyawan mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru atau masa transisinya. Sikap pemimpin yang dimiliki Steve Jobs mampu memotivasi dan membuat karyawannya melakukan apa yang dikatakan olehnya, yaitu membuat produk Apple yang sempurna. Pada tahap ketiga atau tahap refreshing atau pembekuan, yaitu membangun stabilitas setelah perubahan. Pada tahap ini, perubahan telah berhasil dilakukan oleh Apple dan membawa organisasi kembali pada titik keseimbangan. Dan pada tahap ini pula, stabilitas setelah perubahan terjadi dibangun. Hasil dari perubahan organisasi yang dilakukan oleh Steve Jobs. Perubahan yang dilakukan oleh Steve Jobs pada akhirnya membuahkan hasil yang memuaskan. Steve Jobs dan para karyawannya mampu menciptakan dan mengembangkan produk serta layanannya yang sangat baik. Dan Apple berhasil membuat perangkat kelasnya sendiri yaitu iBox dan iMac. Apple juga membuat sendiri sistem operasi dan aplikasinya, yaitu macOS, iTunes, iMovie, Safari Web Browser, dan lain-lain. Dan berdasarkan survei tahun 2005 yang dilakukan oleh Boston Consulting Group, Apple ditunjuk sebagai perusahaan yang paling inovatif. Sekian pembahasan studi kasus dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.